Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du, alhamdulillah. Memang mengisi kajian subuh di bulan Ramadan agak beda sama mengisi kajian buka puasa di bulan Ramadan. Kalau mengisi kajian subuh jawabannya kayak tadi, semangat. Waalaikumsalam. Soalnya habis sahur. Betul Pak? Udah sahur ya Pak? Alhamdulillah. Kalau mengisi kajian buka puasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih lagi ngisi kajian zuhur di kantor di bulan Ramadan. Wah itu jauh lebih lemah lagi. Alhamdulillah ala kulli hal Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita di hari Jumat di bulan suci Ramadan berkumpul di masjid ini, masjid yang insyaallah diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sungguh amat sangat besar ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang ingin dinaikin derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang seperti ini hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang ingin dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat seperti ini hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun nikmat-nikmat dunia, harta, tahta, jabatan, ketenaran, pujian manusia, kehormatan di mata manusia. Nikmat-nikmat itu Allah kasih ke siapa aja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa rahmati wasi'an kulla syai'." Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Mau dia beriman, mau nggak beriman, nikmat dunia, harta. Allah kasih siapa aja di antara makhluknya. Adapun nikmat agamanya Allah Subhanahu wa taala, nikmat keimanan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat syariatnya Allah Subhanahu wa taala, nikmat bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan sholat subuh berjamaah di masjid. Berapa banyak orang yang habis sahur lebih pilih tidur lagi habis sahur. Berapa banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak izin, tidak bangunin dia untuk bangun sholat subuh di hari Jumat. Berapa banyak orang yang pengen sebenarnya sholat subuh di masjid hari Jumat pengen, tapi dia harus mempersiapkan diri dia berangkat ke kantor sebelum subuh. Kalau lewat waktu subuh dia bakal telat sampai kantor. Allah pilih kita semua, Allah luangin waktu kita semua. Berapa banyak orang yang luang ada waktunya, cuman dia nggak punya kekuatan, nggak punya kesehatan buat berangkat ke masjid. Nikmat-nikmat seperti ini hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Imran, "Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum shodiqin." Salah. In kuntum ta'lamun, salah. In kuntum mukminin, wala tahinu, janganlah engkau merasa terhina, wala tahzanu, enggak usah engkau bersedih hati, wa antumul a'launa, engkau adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala in kuntum mukminin. Kalau keimanan ada di dalam diri kamu, enggak ada yang perlu lagi kamu khawatirkan, enggak ada yang perlu lagi kamu sedihkan, enggak
Gak usah bersedih hati kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka biar kata orang berangkat ke masjid pakai motor yang bagus, berangkat ke kantor pakai mobil yang bagus, berangkat ke pasar pakai kendaraan yang bagus. Itu cuma pakai kendaraan misalnya Satria Geter, Satria Geter Pak, Satria bukan 60 km ke atas dia geter. Kita cuma punya motor Satria Geter, tapi Satria Geter kita pakai buat berangkat menuntut ilmu, buat sholat 5 waktu ke masjid, buat ngangkut beras, bantuin janda itu bantuin janda itu seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang as-sa'i alal armalati wal miskin, penolong janda dan orang miskin, kal mujahid, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Atau setidaknya kalladzi yaqumul laila, seperti orang yang bangun di malam hari, wa yasumun nahar, dan orang yang berpuasa di siang hari. Siapa batu janda siap? Kita pakai motor kita buat membantu para janda-janda yang membutuhkan. Janda duafa. Kita pakai motor kita buat ngebagiin beras buat orang miskin. Terlebih lagi saat ini, saat-saat yang amat sangat sulit, Pak. Di mana harga beras melambung tinggi. Ya Allah, la quwwata illa billah. Kepedulian kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepedulian kita kepada sesama nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat-saat yang sulit seperti ini. Bapak tahu siapa orang yang digolongkan sebagai pendusta agama? Siapa mereka? Apakah mereka para pemabuk yang suka keluar di malam hari yang digolongkan sebagai pendusta agama? Siapa mereka? Apakah mereka yang suka bermain kartu? Siapa kira-kira yang digolongkan sebagai pendusta agama? Mari sama-sama kita baca surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari yang hafal kita baca bersama agar enggak ngantuk kita. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kamu tahu gak siapa mereka yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka lah orang-orang yang menghardik, membentak, menelantarkan anak yatim. Na'udzubillah min wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak peduli terhadap makanan orang miskin. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak beriman seseorang di antara kalian, atau setidaknya tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian saat kalian bisa tertidur pulas, sementara ada saudara-saudara kalian yang tidak bisa tidur karena kelelahan. Begitu hinanya orang yang gak peduli sama orang lain. Begitu besarnya pertanggungjawaban dari rasa empati kita kepada sesama kita. Bahwasanya
di hari kiamat nanti dari harta yang kita dapatkan di dunia ini bakal ditanya 2 kali. Nggak bakal bergerak kaki kita di hadapan perhitungan Allah Subhanahu wa taala sebelum setidaknya harta kita dihitung 2 kali. Min aina iktasaba, dari mana dia didapat, wa fima anfaqa, dan untuk apa dia disedekahkan. Katakanlah dapatnya sudah dari jalan yang halal semua, semuanya halal. Halal saja dihitung lama betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan yang syubhat? Bagaimana dengan yang haram? Bagaimana jika ada hak orang lain di situ? Bagaimana jika ada hutang yang belum terbayarkan di situ? Bagaimana dengan hutang-hutang darmaji? Tahu hutang darmaji? Sering terjadi di bulan suci Ramadan saat buka puasa. Darmaji, dahar 5 bayar siji. Makan gorengan 5. Berapa deh? 1 Bu. Bagaimana dengan harta-harta yang haram? Walaupun sesimpel gorengan yang tidak kita bayar saja dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan sesuatu yang lebih dari itu? Bagaimana dengan hutang pinjol kita yang belum terlunaskan? Bagaimana dengan hutang kita kepada saudara kita yang kita tinggalkan, yang kita telantarkan, padahal di saat yang sama kita bisa membayar hutang tersebut. Kita tunda bayar hutang, kita penuhi kesenangan kita lebih dahulu. Dan kata Nabi Muhammad SAW, matlul ghani dzulmun, barang siapa yang menunda hutang padahal dia mampu membayarnya adalah sebuah kezaliman. Semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta dari mana dapatnya? Yang kedua, wa fima anfaqa, dan untuk apa disedekahkan. Harta kita bakal diperhitungkan tiap rupiah. Untuk apa dia dibelanjakan? Sudahkah dia membelanjakan hak Allah Subhanahu wa taala daripada zakat fitrahnya, daripada zakat hartanya? Sudahkah dia menunjukkan kepeduliannya kepada sesamanya? Adakah orang-orang di sekitarnya yang masih kelaparan? Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, orang yang digolongkan sebagai pendusta agama pada surat Al-Maun ini adalah orang yang enggak peduli sama manusia di saat yang sama. Fawailul lil musallin. Kalau celakalah mereka yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang pada sholatnya lalai. Bagaimana dia bisa disebut khusyuk dalam sholatnya sementara dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari, tapi dia enggak peduli sama makhluk Allah? Gimana caranya dia berhadapan dengan Tuhannya di saat yang sama dia enggak peduli sama makhluk Tuhannya yang sedang membutuhkan? Gimana caranya dia berhadapan dengan pemilik alam semesta di saat yang sama dia lagi melanggar perintahnya pemilik alam semesta? Itulah ciri-ciri orang yang lalai dalam sholatnya, adalah orang yang enggak punya empati dalam kehidupannya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Lalai dia dalam sholatnya. Terbukti kelalaiannya dengan ketidakpeduliannya kepada sesama. Walladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Salatnya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk bangga-bangga diri di hadapan manusia, hanya untuk dibilang dia adalah anak masjid, dia adalah orang soleh, dia adalah orang yang suka pergi ke masjid. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk berbangga diri di hadapan manusia,
tidak berdampak kepada kepribadian orang tersebut. Padahal kalau kita mau menunjukkan kepedulian kita kepada sesama kita, pahalanya luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahu Ka'bah, tahu Ka'bah? Bagaimana keagungan Ka'bah? Semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita semua berangkat ke Ka'bah. Gimana agungnya Ka'bah? Tiap detik, tiap jam, tiap hari dikunjungi oleh jutaan manusia dari seluruh dunia datang ke Ka'bah. Bagaimana keagungan Ka'bah ketika orang sholat di sekitarnya atau di Masjidil Haram, maka pahalanya berkali-kali lipat dibandingkan sholat di masjid. Bagaimana keagungan Ka'bah sampai-sampai kalau Ka'bah diserang waktu zaman baginda Muhammad SAW dilahirkan di tahun itu, Ka'bah mau diserang, Ka'bah dilindungi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya burung ababil membawa batu dari neraka menyerang orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah dilindungi langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana mulianya Ka'bah. Lantas dengan kemuliaan seperti itu, gimana berarti mulianya amalan membangun Ka'bah? Pastilah orang yang membangun Ka'bah dapat pahala jariah sepanjang masa dulu sampai sekarang mengalir dulu. Siapa yang membangun Ka'bah? Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah. Gimana amalan pahala jariahnya yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim? Di dalam sebuah hadis qudsi, saat baginda Nabi Ibrahim alaihissalam usai membangun Ka'bah, dikatakan kepada Nabi Allah Ibrahim, ya Ibrahim, wa luqmatun fi batnil ja'i afdal min bina'ikal Ka'bah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, sungguh satu suapan di perut orang lapar lebih afdal daripada amalanmu membangun Ka'bah ini. Bayangkan, kata Allah dalam hadis ini, satu suapan di perut orang lapar lebih afdal daripada amalan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Ka'bah yang luar biasa, Ka'bah yang luar biasa didatangi oleh banyak orang. Ka'bah yang ketika kita membangun Ka'bah dapat pahala yang luar biasa, sungguh satu suapan di perut orang lapar lebih afdal daripada amalan membangun Ka'bah. Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani dalam sebuah pertemuan dalam khutbahnya mengatakan, wa luqmatun fi batnil jami' afdal min bina'i alfi jami'. Hal yang sama dikatakan oleh Habib Abdullah bin Husain, Habib Abdullah Al-Idris bin Abi Bakar Sabah, katanya, wa luqmatun fi batnil jami' afdalu min bina'i alfi jami'. Sungguh satu suapan di perut orang lapar lebih afdal daripada amalan membangun 1000 masjid jami'. Masya Allah, la quwwata illa billah. Maka mari kita bangun kepedulian di dalam hati kita, khususnya bulan suci Ramadan, gimana Allah Subhanahu wa taala agar ngasih rahmatnya kepada kita, ngasih rezekinya kepada kita. Bulan suci Ramadan, barang siapa yang bersedekah di bulan suci Ramadan, sedekahnya akan dikali lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Balik ke ayat awal tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Berapa menit? Jangan pakai ini.
belum tentu nggak usah merasa terhina, nggak usah sedih. Kamu adalah orang yang tinggi derajatnya kalau keimanan ada di dalam diri kamu. Maka dengan apapun dunia yang kita punya, amanat harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, pastikan harta tersebut nganterin kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kendaraan yang sederhana, pastikan kendaraan tersebut nganterin kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakannya untuk membantu orang lain, menggunakannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakannya untuk menuntut ilmu, belajar gimana cara mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Dan duduknya kita di sini, kumpulnya kita di sini, satu tanda insya Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala semoga akan mengumpulkan kita juga di surga Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan kita juga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh saya cerita sedikit? Pada 2 hari sebelum bulan suci Ramadan, saya berkunjung ke kediaman guru kami di daerah Jagakarsa. Saat memasuki komplek DPR, mobil kami terhenti dengan satu rombongan ibu-ibu PKK. Saat kami menonton dari dalam mobil, rombongan ibu-ibu PKK tersebut sedang menurunkan barangnya satu persatu. Tiba-tiba ada salah seorang di antara mereka, seorang bapak-bapak paruh baya, terjatuh kejang-kejang, dari hidungnya keluar darah, dan tidak lama kemudian kawan kami mengecek urat nadinya, sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Nyawanya sudah tidak ada. Padahal 5 menit sebelumnya kami masih tertawa-tawa di mobil. 5 menit sebelumnya orang tersebut masih segar ngebantuin ibu-ibu tadi nurunin barang dari mobil. 5 menit sebelumnya tanpa kita sadari malaikat maut lagi lewat nyabut nyawa orang itu. Bayangkan kalau malaikat maut nyasar aja ke dalam mobil, nggak di sini. Tapi saat malaikat maut datang, nggak mungkin salah alamat. Saat malaikat maut datang, nggak mungkin diundur lagi, walaupun sedikit. Bayangkan bapak tadi dipanggil 2 hari sebelum berhadapan dengan bulan suci Ramadan. Siapa yang sangka? Siapa tahu bapak tadi sudah menyiapkan kurma di rumahnya buat buka puasa bareng. Sudah menyiapkan sirup buat dia melaksanakan ibadah puasa untuk dia bisa buka bareng bersama keluarganya bareng. Siapa yang sangka? Siapa tahu bapak tadi sudah bahkan membeli baju lebaran agar dia bisa berhadapan dengan hari raya Idul Fitri dengan riang gembira. Tapi siapa sangka bahwa bapak tadi belum Allah Subhanahu wa taala izinkan berhadapan dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Oh Bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menjamin bahwa kita bakal 30 hari berhadapan dengan bulan suci Ramadan? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih ngasih kita menikmati, mencicipi, mengalami bulan suci Ramadan selama berapa hari? 18, 17, yang jawab 16, yang jawab 16, yang baru 16 hari puasanya. Berapa? 18 ya? Ya 2 minggu lebih, hampir 3 minggu kita berhadapan, dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala menikmati bulan suci Ramadan. Siapa yang menjamin bahwa kita bakal lengkap 30 hari di bulan suci Ramadan? Kira-kira ada yang lebih muda daripada kita, udah lebih dulu dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala?
Ada? Ada yang lebih muda daripada orang termuda di antara kita? Udah lebih dulu diputusin Allah Subhanahu wa taala. Ada? Pasti ada. Ada orang yang lebih sehat dari kita barangkali. Makannya teratur, proteinnya dihitung, protein tiap makan ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, ada serat. Diatur, olahraganya rapi tiap hari. Kemudian dia udah lebih dulu dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita yang makan ya udah yang ada aja. Makan gula banyak bikin ngantuk. Yang ngantuk sekarang mungkin nasinya kebanyakan tadi waktu sahur. Makan gula, makan nasi kebanyakan dikit kita kan ngantuk. Sementara ada orang yang lebih sehat daripada kita udah lebih dulu dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Ada? Lantas siapa yang ngejamin bahwa kita akan sempurna melaksanakan 30 hari bulan suci Ramadan? Gak ada yang tahu, gak ada yang bisa ngejamin, gak ada yang bisa menjamin umur kita bakal lengkap 30 hari selama bulan suci Ramadan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati, selama gak ada yang menjamin umur kita, perbanyak niat kita di bulan suci Ramadan. Perbanyak niat baik kita di bulan suci Ramadan. Bapak tadi, kalau dia walaupun belum Allah Subhanahu wa taala sampaikan umurnya di bulan suci Ramadan, tapi sebelum berhadapan dengan bulan suci Ramadan, dia udah niat. Bismillah, waktu Ramadan tahun ini saya nggak bakal maksiat sama Allah misalnya. Ramadan tahun ini saya nggak bakal bolong sholat subuh berjamaah di masjid. Ramadan tahun ini saya bakal menghatamkan Al-Quran 10 kali misalnya. Maka orang tadi, meskipun Allah Subhanahu wa taala belum sampaikan umurnya di bulan suci Ramadan, dia sudah kehitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala niat menghadapi bulan suci Ramadan. Lengkap. Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf yang meninggal di hari kedua, barangkali bapak-bapak mendapatkan informasinya, di hari kedua di bulan suci Ramadan meninggal habis sholat subuh ini salaman, kemudian mau sholat duha terjatuh dalam perjalanan ke rumah sakit sudah meninggal. Hasan bin Ja'far As-Sagaf di malam hari sebelum beliau meninggal dia telepon temannya namanya Ustaz Yasin. Ustaz, siapin hajian tahun ini kita berangkat Ustaz. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Siapin semuanya. Siapa yang sangka bahwa besoknya habis subuh beliau dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, beliau udah niat bahkan berhadapan dengan ibadah yang nanti masih bulan Zulhijjah. Bagaimana dengan niat dia selama bulan suci Ramadan? Maka perbanyaklah niat kita. Kata hubungan faman tanawwarat qalbuhu kasurat niyatuh. Barang siapa yang hatinya bercahaya, maka dia akan memperbanyak niat baik dia. Bismillah, dengan sisa bulan suci Ramadan ini 13 hari sebelum habis bulan suci Ramadan, saya khatam Al-Quran 3 kali misalnya. Siapa? Insya Allah, niat doang, niat. Bismillah, 13 hari bulan suci Ramadan saya niat bersedekah sebanyak-banyaknya. Bismillah, 13 hari selama bulan suci Ramadan saya niat memperbanyak iktikaf atau berdiam diri di masjid. Bismillah, saya niat ngincer nyari malam Lailatul Qadar. Niat yang banyak sehingga kalaupun Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita sekarang atau besok atau lusa, kita setidaknya udah dapat pahala nih, terutama niat untuk mencari malam Lailatul Qadar. Gimana sih caranya supaya kita dapat malam Lailatul Qadar? Kuncinya ada di surah Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala siratkan
gimana caranya supaya kita dapat malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Apa yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar? Apa yang diturunkan? Al-Qur'anul Karim. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim pada malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum. Lailatul Qadar menjadi malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Di mana? Pada malam hari itu dirayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Para malaikat dan roh-rohnya Allah Subhanahu wa taala diturunkan pada malam hari itu secara beruntun, beramai-ramai, min kulli amr, membawa segala macam urusan, memperbaiki urusan-urusan manusia, membawa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, membawa ampunannya Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan pada malam hari itu kita dalam keadaan yang paling baik. Pastikan pada malam hari itu kita dalam keadaan yang paling bertakwa. Pastikan pada malam hari itu kita dalam keadaan yang paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala, paling jauh dari kemaksiatan dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa sih amalan terbaik yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Adalah dengan melakukan hal yang menjadi sebab malam Lailatul Qadar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdekatan dengan Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Pada malam hari tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an kepada manusia sehingga Al-Qur'an menjadi petunjuk, penuntun, cahaya hidup bagi siapa saja yang membacanya, bagi siapa saja yang berdekatan dengan Al-Qur'an. Pastikan tiap malam kita baca Al-Qur'an supaya tidak luput satu malam pun kita dari kesempatan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena pada malam hari itu membaca Al-Qur'an lebih baik daripada membaca Al-Qur'an di 1000 bulan. Bersedekah pada malam hari itu lebih baik daripada sedekah yang dilakukan 1000 bulan. Sholat pada malam hari itu lebih baik daripada sholat yang dilakukan selama 1000 bulan. Pastikan malam hari itu kita dalam keadaan yang paling bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Utamanya jangan luput malam hari itu untuk membaca Al-Qur'an. Kapan terjadinya malam hari itu? Wallahu a'lam bishawab. Enggak ada yang tahu kapan terjadinya. Bisa jadi saat malam nuzulul Qur'an, bisa jadi saat malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Kapan malam ganjilnya? Wallahu a'lam bishawab. Ganjilnya aja kita nggak tahu kapan. Bisa jadi yang Muhammadiyah ganjilnya,
Bisa jadi ganjilnya yang itu atau yang negara, kita nggak tahu kapan ganjilnya. Dua-duanya punya versi ganjil masing-masing. Maka gimana caranya supaya kita dapat? Ambil semuanya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ambil kesempatan kita beramal soleh supaya nggak luput kesempatan kita dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan umur kita berhadapan dengan malam Lailatul Qadar dalam keadaan yang paling bertakwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita selama bulan suci Ramadan, dan semoga bulan suci Ramadan ini bisa menjadi sekolah yang baik untuk kita, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih dekat lagi, lebih bertakwa lagi, lebih kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa kita selama bulan suci Ramadan ini, semua pembangkangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan keberkahan kita kumpul di sini sama-sama, Bapak-bapak, kita doakan buat saudara-saudara kita di Palestina agar Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kemerdekaan buat mereka, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kemenangan buat mereka, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala satukan hati seluruh manusia di seluruh dunia untuk mau membantu dan menyokong mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri ketenangan di dalam hati mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti apa yang hilang dari mereka dengan sesuatu yang lebih indah yang mereka ridhoi dan diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amal nyawa para syuhada yang lebih dulu mendahului kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menghancurkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghancurkan orang yang menzalimi saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestina. Allahumma ansur man nasara ad-din واخذل من خذل المؤمنين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين بحق سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهر وباطنة في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bila saya ingin mengumumkan bahwa sore hari ini habis asar sambil sama-sama kita nyari untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kalau habis asar hari Jumat itu ada salah satu waktu yang mustajab. Sayyidah Fatimah memberi biasanya habis asar hari Jumat berkhalwat, berdiam diri atau menyendiri berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya ingin mengajak bapak-bapak sekalian, nanti habis asar hari Jumat di Masjid Silaturahim, sama-sama kita kumpul, sama-sama kita berzikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama kita dengar kajian dari guru-guru yang insya Allah akan datang nanti. Siapa mereka yang datang? Yang pertama ada Gus Faiz bin Kiai Haji Syukron Makmun, Ketua MUI DKI Jakarta, insya Allah. Yang kedua ada Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas, pendiri Radio Silaturahim. Yang ketiga ada Pak Adi Warman Azhar Karim, komisaris utama Bank Syariah Indonesia. Insya Allah bakal datang sore hari ini ba'da asar
di Masjid Silaturahim. Di mana sih Masjid Silaturahim? Keluar Plaza Cibubur, lurus sedikit, di sebelah kanan ada jalan Masjid Silaturahim di Jalan Kalimanggis nanti, insyaallah. Ya, insyaallah datang ya Pak. Insyaallah Allah panjangin umur kita. Insyaallah Allah subhanahu wa taala kasih kesempatan kita datang sana. Yang mau buka puasa di sekitar di situ, insyaallah disediakan buka puasa. Yang mau buka puasa di rumah juga masih bisa, insyaallah. Yang penting kita kumpul sama-sama kita ngaji karena Allah subhanahu wa taala. Bila kita berbuat hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.